Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 12. Dengan saya adalah Sija Jononi Harianja, dengan teman saya Hesli Irawanda Naibaho. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan materi kami yang berjudul Isu Sosial dan Etika dalam Sistem Informasi, yaitu pada mata kuliah Sistem Informasi Manajemen yang diampu oleh Bapak Dr. Randus Muhammad Rijal, SEMSI AKCMA. Di era saat ini, teknologi telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Hampir seluruh aktivitas, mulai dari komunikasi, pendidikan, bisnis, hingga pelayanan publik, memanfaatkan sistem informasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Namun, di balik manfaat tersebut, perkembangan teknologi juga menimbulkan berbagai tantangan sosial dan etika, seperti kebocoran data pribadi, penyalahgunaan informasi, pelanggaran privasi, penyebaran hoaks, hingga kejahatan cyber. Nah, oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami bagaimana teknologi informasi digunakan secara bertanggung jawab. Adapun pokok pembahasan kami pada materi ini yang pertama, etika dalam masyarakat informasi, isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem informasi, dimensi moral dalam sistem informasi, tren teknologi yang menimbulkan permasalahan etika, upaya mengatasi permasalahan sosial dan etika dalam sistem informasi, serta studi kasus yang relevan pada kondisi saat ini. Baik, untuk materi yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya, Hesli Rewanda Naibaho. Yang pertama, pengertian sistem informasi. Apa itu sistem dan apa itu informasi? Sistem itu berasal dari bahasa Latin yaitu sistema dan Yunaninya systema, yang merupakan kesatuan komponen atau elemen yang saling berhubungan untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi guna mencapai tujuan tertentu. Sedangkan informasi adalah pesan atau kumpulan pesan yang terdiri dari simbol atau makna yang dapat ditafsirkan. Informasi adalah data yang telah diberi makna melalui konteks seperti laporan laba rugi yang berasal dari angka-angka mentah. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi itu adalah data yang dikumpulkan, dikelompokkan, dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi satu kesatuan informasi yang saling terkait dan saling mendukung, sehingga menjadi suatu informasi yang berharga bagi yang menerimanya. Selanjutnya kita akan bahas tentang komponen sistem informasi. Ada 4 jenis. Yang pertama, hardware atau perangkat keras, yaitu komponen sistem informasi yang dapat dilihat, disentuh, dan dirasakan secara langsung, yang berfungsi sebagai pondasi sistem. Hardware juga menjalankan instruksi perangkat lunak, memproses data, serta menyimpan informasi untuk berbagai tugas komputasi seperti monitor, keyboard, mouse, ataupun CPU. Yang kedua, ada jenisnya software atau perangkat lunak. Komponen sistem informasi yang tidak berwujud fisik yang meliputi seluruh mekanisme kerja dari sistem informasi serta menjadi otak dalam operasi untuk melaksanakan perintah-perintah yang diberikan pengguna sistem informasi seperti software sistem, software aplikasi, dan software bahasa pemrograman. Selanjutnya, itu ada jenis yang ketiga, network atau perangkat jaringan. Komponen jaringan dalam sistem informasi yang berfungsi untuk menghubungkan perangkat-perangkat komputer agar saling berkomunikasi dan berbagi data baik secara wireline atau wireless yang memungkinkan antar komputer. Jenis yang keempat ada brainware atau sumber daya manusia. Manusia memiliki peran yang krusial, mulai dari sebagai perancang, pengembang, pengguna, serta perawat seluruh komponen lain dari sistem informasi. Interaksi antara manusia dan sistem informasi dikenal dengan istilah UADC, yaitu User Human Computer and Development. Selanjutnya, mengenai fungsi sistem informasi. Sistem informasi memiliki 3 fungsi dasar. Yang pertama, sebagai penerima data atau input. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi, itu adalah bagian prosesnya.
Yang ketiga, untuk memproduksi dan mengkomunikasikan informasi ke dalam timeline passion bagi user untuk membuat suatu keputusan, yaitu merupakan fungsi dari output. Jenis blok dalam sistem informasi. Yang pertama ada blok input. Blok input adalah blok yang menerima semua bahan masukan berupa data yang diperlukan oleh proses dalam sistem informasi. Data yang didapatkan dari transaksi, kejadian, atau permintaan biasanya berupa teks, angka, simbol khusus, ataupun gambar. Penangkapan data yang dilakukan oleh unit-unit masukan yang berbentuk peralatan yang bertugas menangkap data dan mengubahnya ke dalam bentuk digital sehingga siap diproses oleh komputer. Yang kedua ada blok proses. Blok di proses melaksanakan semua proses transformasi yang akan mengubah masukan menjadi keluaran yang terjadi dalam sistem informasi. Yang ketiga ada blok output. Blok output ini adalah blok yang bertugas menyajikan bentuk hasil sistem berupa informasi yang akan dikirim keluar sistem. Yang keempat ada blok kontrol dan feedback. Konsep sistem akan menjadi lebih efektif bila ditambahkan komponen tambahan berupa blok kontrol dan feedback. Feedback merupakan data mengenai kinerja sistem, sedang kontrol merupakan pengawasan dan evaluasi dari feedback sehingga dapat dinilai apakah sistem itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Jika sistem tidak berjalan dengan baik, maka fungsi kontrol dapat membuat penyesuaian pada blok input dan komponen pemroses sistem sehingga dapat menghasilkan output yang sesuai dengan harapan. Tujuan dari penggunaan sistem informasi yang pertama adalah mengumpulkan data, yang kedua menyimpan data, dan yang ketiga adalah menghasilkan output informasi. Selanjutnya, pokok pembahasan yang kedua yaitu isu sosial dan etika yang berkaitan dengan sistem informasi. Sistem informasi juga membantu menentukan kewajiban manajemen dalam membuat suatu keputusan yang terbuka yang memahami masalah etika dan sosial serta masalah bisnis yang terkait dengan penggunaan sistem informasi. Pada saat yang sama, teknologi memberikan manfaat yang positif. Teknologi di dalam sistem informasi dapat juga menyebabkan permasalahan etika dan politik di organisasi. Permasalahan etika muncul karena kegiatan yang berhubungan adalah legal atau belum diatur dalam hukum yang ada. Jika permasalahan yang ada tidak legal, maka permasalahan etika tidak akan muncul, karena yang muncul adalah permasalahan hukum. Sedangkan permasalahan politik akan muncul di organisasi pada saat informasi yang dibutuhkan dan dapat merubah posisi kekuasaan dan power yang dimiliki oleh setiap individu-individu dalam organisasi. Permasalahan politik informasi yang terjadi juga perlu dikelola dengan baik, yaitu yang pertama isu etika, sosial dan politik sangat berkaitan satu sama lain, di mana isu etika mempengaruhi individu untuk harus memilih tindakan atau di antara dua prinsip etika yang kadang menimbulkan konflik. Yang kedua, isu sosial yang berasal dari isu etika yang sejalan masyarakat berharap pada diri seseorang untuk dapat melakukan tindakan yang benar. Yang ketiga, isu politik yang berasal dari konflik sosial yang pada umumnya berkaitan dengan penggunaan undang-undang yang memberikan arahan dan panduan bagi individu ataupun organisasi dalam perilaku agar sesuai dengan tindakan yang benar. Pokok pembahasan selanjutnya yang ketiga itu adalah tentang dimensi moral dalam sistem informasi yang ada 5 jenis. Yang pertama ada hak dan kewajiban, di mana informasi berkaitan dengan perlindungan privasi seorang individu dengan tidak mencampuri atau membatasi kebebasan individu tersebut dengan mencari informasi seperti data-data melalui teknologi tanpa seizin dan sepengetahuan individu yang bersangkutan. Yang kedua ada jenisnya hak kekayaan intelektual. Kekayaan intelektual yang dilindungi ada antara lain rahasia dagang, hak cipta, dan hak paten. Yang ketiga ada jenisnya tentang akuntabilitas dan pengendalian. Hal ini berkaitan dengan undang-undang privasi individu, di mana teknologi informasi baru yang membawa tantangan bagi undang-undang liabilitas dalam praktik sosial. Yang keempat ada jenisnya kualitas sistem.
Hal ini berkaitan dengan standar kualitas sistem data yang harus dipenuhi agar dapat menghindari kesalahan dari sistem yang diterapkan untuk melindungi data. Yang kelima adalah jenisnya kualitas hidup. Komputer dan teknologi informasi mungkin dapat merusak elemen berharga dari kebudayaan yang ada di dalam masyarakat, meskipun di sisi lain juga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan. Terdapat 6 tren yang dapat menyebabkan masalah etika. Yang pertama, kecepatan komputasi meningkat 2 kali lipat setiap 18 bulan, sehingga membuat banyak organisasi bergantung pada sistem komputer untuk menjalankan operasi vital mereka. Yang kedua, biaya penyimpanan data mengalami penurunan yang cepat, sehingga bisnis dapat dengan mudah memelihara secara menyeluruh setiap database-nya. Yang ketiga, perbaikan proses analisis data, sehingga untuk menghasilkan profil terperinci dari setiap asas perilaku melalui analisis data yang dikumpulkan secara terpisah. Yang keempat, perkembangan dalam jaringan dan internet, sehingga jadi sangat mudah menyalin data dari satu tempat ke tempat yang lain dan mendapatkan data pribadi dari tempat yang jauh. Yang kelima, kemajuan dalam data storage, sehingga sangat mudah dan efektif untuk melakukan kejahatan biasa terhadap privasi orang. Bahkan perusahaan eceran lokal menggunakan sistem penyimpanan data yang besar untuk mengidentifikasi pelanggan, dan itu cukup murah untuk suatu daerah. Yang keenam, penggunaan perangkat komputer yang untuk menggabungkan data, sehingga dari proses mengumpulkan informasi detail tentang individu dari berbagai sumber dapat membuat suatu dokumen elektronik. Selanjutnya itu materi mengenai etika dalam masyarakat informasi. Nah, pada bagian ini kita akan membahas mengenai etika dalam masyarakat informasi. Secara etimologis, etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos, yang berarti kebiasaan, karakter, atau cara hidup seseorang. Secara umum, etika merupakan ilmu yang mempelajari mengenai baik dan buruknya perilaku manusia berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku dalam masyarakat. Dalam era digital saat ini, etika menjadi sangat penting karena teknologi informasi telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Konsep dasar etika dalam sistem informasi menekankan bahwa setiap pengguna teknologi harus memiliki kesadaran moral dalam memanfaatkan informasi dan teknologi digital. Dengan kata lain, seseorang tidak hanya dituntut untuk mampu menggunakan teknologi, tetapi juga harus mampu memahami batasan-batasan moral dalam penggunaannya. Oleh karena itu, penggunaan teknologi informasi harus dilakukan secara bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian bagi individu, organisasi, maupun masyarakat secara luas. Selanjutnya, konsep dasar etika. Dalam etika sistem informasi terdapat 4 konsep dasar yang menjadi landasan dalam menentukan tindakan yang benar dan bertanggung jawab. Yang pertama adalah responsibility atau pertanggungjawaban. Nah, responsibility ini merupakan kewajiban individu untuk menerima konsekuensi dari setiap tindakan dan keputusan yang dibuat. Dalam konteks sistem informasi, pengguna harus bertanggung jawab terhadap penggunaan teknologi dan informasi yang dilakukannya. Kemudian yang kedua adalah accountability atau akuntabilitas. Nah, akuntabilitas ini berkaitan dengan kemampuan suatu sistem atau organisasi untuk menentukan siapa yang bertanggung jawab atas suatu tindakan atau keputusan. Dengan adanya akuntabilitas, setiap aktivitas dalam sistem informasi dapat diterima dan dipertanggungjawabkan secara jelas. Kemudian yang ketiga itu adalah liability atau liabilitas. Liabilitas merupakan perluasan dari konsep pertanggungjawaban yang berkaitan dengan aspek hukum. Dalam sistem informasi, liabilitas ini muncul ketika terjadi pelanggaran, penyalahgunaan data, atau kerusakan sistem yang mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Kemudian yang terakhir itu adalah due process atau proses hukum. Nah, konsep ini memberikan hak kepada individu untuk memahami hukum yang berlaku dan memperoleh perlindungan hukum apabila terjadi ketidakadilan. Nah, dalam sistem informasi, due process ini memastikan bahwa setiap penyelesaian masalah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Nah, selanjutnya analisis etika.
Dalam menghadapi permasalahan etika pada sistem informasi, diperlukan suatu proses analisis etika yang sistematis. Langkah pertama yang dapat dilakukan adalah mengidentifikasi dan menggambarkan fakta yang jelas, di mana semua informasi yang berkaitan dengan permasalahan harus dikumpulkan secara objektif agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Kemudian, langkah yang kedua itu adalah mendefinisikan konflik atau permasalahan yang terjadi, di mana pada tahap ini kita harus memahami inti permasalahan dan nilai-nilai etika yang terlibat. Kemudian langkah yang ketiga adalah mengidentifikasi para stakeholder, yaitu pihak-pihak yang akan terdampak oleh keputusan yang diambil, baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Kemudian langkah yang keempat adalah mengidentifikasi berbagai pilihan atau alternatif tindakan yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian yang terakhir itu adalah mengidentifikasi dampak potensial dari setiap pilihan yang telah tersedia. Di sini setelah keputusan yang diambil akan dilakukan identifikasi dampaknya, sehingga keputusan yang diambilnya ini dapat memberikan manfaat yang optimal dan meminimalkan risiko yang mungkin terjadi. Kemudian selanjutnya adalah prinsip-prinsip dari etika. Terdapat beberapa prinsip etika yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam mengambil keputusan terkait dari sistem informasi. Prinsip yang pertama itu adalah Immanuel Kant Categorical Imperative. Nah, prinsip ini menyatakan bahwa apabila suatu tindakan dianggap tidak baik jika dilakukan oleh semua orang, maka tindakan tersebut juga tidak baik untuk dilakukan oleh siapapun. Dalam sistem informasi, prinsip ini mendorong pengguna untuk bertindak jujur dan bertanggung jawab. Kemudian prinsip yang kedua adalah The Starter's Rules of Change, di mana prinsip ini menegaskan bahwa apabila suatu tindakan tidak dapat dilakukan secara berulang tanpa menimbulkan dampak negatif, maka tindakan tersebut tidak baik untuk dilakukan kapanpun. Di mana dalam sistem informasi, prinsip ini dapat diterapkan dalam pengelolaan data dan keamanan sistem. Kemudian prinsip yang ketiga adalah Utilitarian Principle, di mana prinsip ini menekankan bahwa seseorang harus memilih tindakan yang memberikan manfaat terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Di mana dalam pengembangan teknologi informasi, prinsip ini digunakan untuk memastikan teknologi yang dikembangkan ini dapat memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah Risk Aversion Principle, di mana prinsip ini menekankan bahwa seseorang sebaiknya memilih tindakan yang menghasilkan resiko atau kerugian paling kecil. Di mana dalam bidang sistem informasi, prinsip ini dapat diterapkan pada pemilihan sistem keamanan data maupun kebijakan penggunaan teknologi yang lebih aman. Yang terakhir itu adalah Ethical Non-Freelance Rules, di mana prinsip ini menegaskan bahwa semua objek, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dimiliki oleh seseorang sebagai hasil usaha atau pengorbanan yang telah dilakukan. Di mana artinya dalam sistem informasi kita harus menghormati hak kepemilikan orang lain, termasuk perangkat lunak, data digital, karya desain, maupun informasi yang dimiliki oleh pihak lain. Di mana prinsip ini menjadi dasar penting dalam menghargai hak cipta dan kekayaan intelektual. Kemudian selanjutnya adalah Kode Etik Profesional. Kode etik profesional merupakan bentuk komitmen moral yang dimiliki oleh para profesional dalam menjalankan pekerjaannya demi kepentingan masyarakat. Kode etik tidak hanya bertujuan untuk melindungi profesi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap profesi tersebut. Adapun beberapa organisasi profesi yang memiliki kode etik itu ACM, AITP, IEEE, dan American Medical Association or AMA, dan American Bar Association atau ABA. Nah, di sini saya mengambil kode etik dari ACM, di mana mereka menyatakan 3 prinsip utama yang harus diterapkan
oleh para profesional di bidang teknologi informasi, yaitu yang pertama, menghindari tindakan yang dapat merugikan orang lain, menghormati hak kepemilikan, dan yang terakhir itu menghormati privasi individu. Nah, dengan menerapkan prinsip tersebut, profesional teknologi informasi dapat menjalankan pekerjaannya secara etis dan bertanggung jawab. Nah, selanjutnya, tren teknologi yang menimbulkan permasalahan etika. Perkembangan teknologi yang sangat cepat memberikan banyak manfaat, namun juga menimbulkan beberapa permasalahan etika. Yang pertama itu, kecepatan komunikasi yang terus meningkat menyebabkan organisasi semakin bergantung pada sistem komputer, sehingga risiko akibat kesalahan sistem atau kualitas data yang buruk menjadi semakin besar. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi penyimpanan data, yang mana memungkinkan perusahaan dan pemerintah menyimpan data pribadi dalam jumlah yang sangat besar. Kemudian, tren yang ketiga, kemajuan teknologi analisis data dan profiling, di mana dampaknya memungkinkan berbagai informasi pribadi seseorang dikumpulkan dan dianalisis secara detail. Kemudian yang keempat itu, kemajuan jaringan dan internet, di mana dampaknya ini meningkatkan risiko kejahatan cyber seperti hacking, phishing, pencurian identitas, penipuan online, atau penyebaran hoax. Kemudian yang kelima, yang saat ini sangat besar diperbincangkan, yaitu perkembangan artificial intelligence atau AI, di mana dampaknya ini memungkinkan pengumpulan data dan analisis data pengguna dalam skala yang lebih besar, sehingga menimbulkan kekhawatiran terkait privasi dan penyalahgunaan informasi. Nah, oleh karena itu, di sini kami memberikan upaya mengatasi permasalahan sosial dan etika dalam sistem informasi, di mana untuk mengatasi berbagai permasalahan dari permasalahan sosial dan etika yang muncul akibat perkembangan teknologi informasi, ada beberapa upaya yang dapat dilakukan. Nah, yang pertama itu peningkatan literasi digital, di mana literasi digital ini akan membantu masyarakat menggunakan teknologi secara bijak, kritis, dan bertanggung jawab, sehingga dapat mengurangi penyebaran hoaks, penipuan online, dan penyalahgunaan media sosial. Kemudian yang kedua itu penguatan keamanan sistem informasi. Nah, upaya ini dilakukan melalui penggunaan password yang kuat, enkripsi data, serta autentikasi ganda, yang mana untuk melindungi para pengguna dari ancaman peretasan dan pencurian data. Kemudian yang ketiga itu penerapan regulasi dan hukum cyber. Di Indonesia, regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang IT serta Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat dari berbagai bentuk kejahatan cyber. Kemudian upaya selanjutnya itu adalah pendidikan etika teknologi informasi, di mana pendidikan ini penting agar masyarakat memahami penggunaan teknologi yang sesuai dengan norma moral dan hukum yang berlaku. Kemudian yang terakhir itu adalah penggunaan teknologi secara bijak. Ini kembali lagi pada diri sendiri, di mana kita sendiri harus memanfaatkan teknologi itu untuk kegiatan yang lebih positif, seperti belajar, mencari informasi, membangun komunikasi yang sehat, bukan untuk menyebarkan hoaks, ujaran kebencian, atau tindakan yang merugikan orang lain. Nah, di sini kami memberikan studi kasus singkat, yaitu sebagai contoh nyata isu sosial dan etika dalam sistem informasi di Indonesia, yaitu kita dapat melihat kasus peretasan Pusat Data Nasional Sementara atau PDSN pada tahun 2024, di mana serangan cyber ini terjadi pada tanggal 20 Juni 2024 yang mengganggu berbagai layanan publik nasional, yaitu termasuk layanan imigrasi, administrasi pemerintahan, dan sistem digital instansi negara lainnya, di mana serangan ini diduga menggunakan ransomware, yaitu perangkat lunak yang berbahaya yang mengunci data dan meminta tebusan kepada korban.
Bahkan pelaku meminta tebusan sebesar 131 miliar kepada pemerintah Indonesia. Nah, kasus ini menunjukkan bahwa keamanan sistem informasi merupakan aspek yang sangat penting. Nah, di sini kami memberikan upaya untuk mencegah kejadian serupa. Yang pertama itu, seperti yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu diperlukannya peningkatan literasi digital pada masyarakat, kemudian penerapan regulasi hukum cyber yang lebih tegas, serta pendidikan etika teknologi informasi sejak dini. Nah, itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Adapun kesimpulan yang dapat kita simpulkan dari materi yang sudah kami jelaskan, yaitu berdasarkan pembahasan yang sudah kami jelaskan tadi, dapat kita simpulkan bahwa perkembangan sistem informasi dan teknologi digital memberikan banyak manfaat dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, bisnis, pemerintahan, kesehatan, dan komunikasi. Teknologi mampu meningkatkan efektivitas dan efisiensi pekerjaan sehingga mendukung berbagai aktivitas manusia. Namun, di balik manfaat tersebut, terdapat berbagai tantangan sosial dan etika, seperti kebocoran data pribadi, penyebaran hoaks, cyberbullying, penipuan online, pelanggaran hak cipta, serta penyalahgunaan teknologi AI. Nah, oleh karena itu, penggunaan teknologi harus selalu disertai dengan tanggung jawab, kesadaran moral, dan etika agar tidak merugikan pihak lain. Nah, melalui upaya-upaya yang sudah kami jelaskan tadi, yaitu peningkatan literasi digital, penguatan keamanan sistem informasi, pendidikan etika teknologi, serta penerapan regulasi hukum cyber yang efektif, diharapkan tercipta lingkungan digital yang aman, bertanggung jawab, dan terpercaya. Dengan adanya kerjasama dari pemerintah, organisasi, dan masyarakat, juga akan membawa manfaat secara optimal tanpa mengabaikan nilai-nilai moral dan sosial yang berlaku. Nah, sekian materi dari kami dari kelompok 12. Jika ada tutur kata yang salah, kami mohon maaf, dan semoga materi kami ini bermanfaat bagi kita semua sebagai tambahan ilmu baru dan dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian dari kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semuanya. Bye.